Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Saudara, jujur saya katakan, ini ke-13 kali kita ibadah. Bagi saya, kalau Natal itu saudara, saya pelayanan ini banyak kesana kemari. Hampir kalau tahun lalu berapa kabupaten saya pelayanan Natal. Dan di mobil bisa 17 jam melayani, kejar lagi ke sana sampai jadwal itu tidak kita bisa turuti semua. Tapi bagi saya yang lebih berat dalam pelayanan adalah hari Pentakosta. Bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus di tengah-tengah kita, mana mungkin kita bisa hadir. Tapi karena Dia ada di tengah-tengah kita, ada gairah kita beribadah. Amin saudara? Amin. Paling tidaklah kalau kita sudah belajar tentang Dia, Roh Kudus selama 10 hari 13 kali ibadah. Wah, luar biasa kalau kita imani, ya kan. Kalau kita percaya cara Tuhan membawa kita. Jadi yang terjadi kan langit dan bumi siapa yang ciptakan? Tuhan. Dan manusia juga diciptakan di Taman Eden, namanya Adam dan Hawa. Mereka berdosa. Padahal sudah dikatakan Tuhan, Adam, jangan engkau makan buah pohon di tengah taman. Kalau engkau makan itu engkau mati. Tapi datang setan merayu. Masalahnya di situ, dirayu setan. Akhirnya yang dirayu itu si Hawa, diambil lalu dimakan, dikasih sama Adam, berdosa. Lalu mereka mengetahui mereka telanjang. Lalu mereka bersembunyi, lalu Tuhan cari mereka. Tapi sebelum mereka diciptakan, Tuhan berkata, marilah kita ciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas semuanya. Dan dikatakan kalau engkau berdosa, engkau akan mati. Pertanyaan, manusia sudah berdosa, mati sebenarnya mereka kan. Kenapa Tuhan tidak menggantikan Adam itu aja, diganti dengan yang lain, ya kan, ciptakan lagi yang lain. Kan Tuhan menciptakan dunia ini kan, jadi engkau matahari jadi engkau bintang jadi, tumbuh-tumbuhan jadi. Hanya dengan perkataan saja diciptakan Tuhan, jadi. Tetapi manusia itu dibentuk dari debu bukan tanah saudara, bukan tanah. Kita ini memang dari tanah tapi masalahnya dari debu, namanya debu tanah kita diciptakan. Tapi berdosa. Lalu kenapa sedih hati Tuhan, manusia itu sudah harusnya mati. Lalu Tuhan mengutus anaknya ke dunia menjadi manusia, lahir di Bethlehem, di kandang hina lewat perawan Maria. Setelah itu dia umur 30 tahun, kita lihat kemarin. Nanti ya tanggal 12 ada baptisan, segera daftar ke kita ya. Nanti ada konseling hari Jumat. Hari Jumat kita nanti ada pengumuman dari panitia, lomba nyanyi di sini. Gak usah harus merdu-merdu amat suara. Kita memeriahkan ulang tahun ke-17 hari Jumat, hari Minggu kita tanggal 12 persis 17 tahun saya dilantik jadi gembala. Kita rayakan nanti pendeta Tommy Sihite yang melayani kita. Nanti hari nanti kita pakai baju seragam semua, ya kan, seragam Natal kita kemarin. Terus saudara, setelah itu manusia jatuh dalam dosa, melayani Yesus dibaptis ke padang gurun, disalibkan. Jadi Yesus sudah ada di dunia bersama murid-muridnya. Banyak mujizat terjadi kan, Setelah itu, tapi itu di sekitar Yerusalem, di Galilea. Lalu waktu Yesus mau naik ke surga, Dia katakan pada murid-muridnya, ibaratnya kalimatnya seperti ini. Dengar dulu ya murid-muridku 12 kan, aku mau pergi meninggalkan kalian. Kemana? Engkau tidak tahu kemana aku pergi. Kemana guru? Kami ikut dengan engkau. Pokoknya aku lebih berguna, aku pergi. Enggak, kamu aja di sini, kata Petrus misalnya kan. Lalu, enggak, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Kalau aku pergi menjadikan tempat bagimu, kalau aku pergi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya Roh Kudus turun, itulah. Akhirnya dia terangkat ke surga.
Lalu persis kira-kira jam seperti ini, 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus disaksikan 500 orang loh, di Rasul Paulus berkata, tapi yang sampai ke kamar loteng Yerusalem cuma 120 orang. 120 orang. Dan itulah yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 coba. Terjadi. Hari Raya Pentakosta itu bukan setelah Roh Kudus datang. Sebelumnya juga sudah ada Hari Raya Pentakosta. Hari Raya panen, Hari Raya bungaran, Hari Raya buah-buahan. Nah seperti ini. Ketika tiba Hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan saat itu Yerusalem banyak sekali orang. Pada saat itu karena dari mana-mana harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Nanti setelah ini putar filmnya ya. Terus ayat berikutnya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tampak waktu mereka berdoa. Kan ada filmnya itu ku dengar gini. Ini sudah 9 hari kita, kapan Roh Kudus itu turun? Saya tidak, udah 8 hari, udah 9 hari, belum turun juga. Pokoknya kita tunggulah katanya. Dia kan Tuhan itu nggak pernah sebut tanggal sekian, bulan sekian. Itu masalahnya kedatangan Tuhan juga nggak dikasih taunya tanggal sekian aku datang. Kalau si Buea mengatakan tanggal sekian datang itu kan pemikirannya saja. Jadi tiba-tiba turun pada saat itu dengan lidah-lidah seperti nyala api yang tebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terus maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di sini mereka dibaptis. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya mulai mereka berbahasa roh. Tapi bahasa yang dikatakan mereka itu waktu itu adalah bahasa yang dimengerti orang banyak. Ada 17 bahasa. Misalnya seperti Pak Oscar ini bahasa rohnya. Tiba-tiba dia pintar bahasa Batak. Horas madiamu amang inang katanya. Tiba-tiba bahasa Batak. Lalu Pak Asen, tiba-tiba dia bahasa apa namanya ya? Bahasa Jawa. Kan ketahuinya bahasa Jawa. Tiba-tiba misalnya Pak Eskia ini bahasa Manyan. Bahasa Manyan udik itu lagi. Ada orang Manyan dengar bahasa Manyan. Lalu tiba-tiba misalnya si Pak Dedi ini bahasa Inggris. Padahal karena tahunya bahasa Inggris sebelumnya. Jadi 17 bahasa didengar orang saudara. Di situ Roh Kudus sudah datang di dunia. Jadi kalau kita selama ini supaya dicurahkan Roh Kudus sudah tercurah di dunia. Setelah itu Roh Kudus turun memenuhi semuanya. Akibatnya murid-murid penuh Roh Kudus. Petrus sebelum Yesus disalibkan, kan dia berkata, dikasih tahu Yesus, aku akan disalibkan, aku akan mati katanya. Jangan guru, jangan mati. Enggak, aku akan, kalau engkau mati aku ikut mati. Langsung Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi setelah penuh Roh Kudus, Petrus itu kan nelayan. Dia berkhotbah dengan luar biasa saudara. Karena dikatakan mereka itu kan mabuk. Kami tidak mabuk kata Petrus. Kami ini adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia berkhotbah sudah dengan penuh kuasa. Setelah dia menerima Roh Kudus, dia tidak takut. Sebelumnya saudara, dia takut sama perempuan. Kamu kan teman-teman Yesus. Oh, aku gak kenal dia katanya. Tetapi sekali khotbah Petrus, 3.000 jiwa bertobat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Coba Kisah Rasul 2 ayat 41. 3.000 bertobat. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dibaptis saudara. Bayangkan membaptis 3.000 ini. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 dari 12, 120, 3.000. Padahal Yesus gak ada di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan itu dalam Roh Kudus ada di hidup mereka.
Makanya katakan lebih berguna aku pergi. Kisah Rasul 4 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 4. Apa yang dikatakan Kisah Rasul 4? Tetapi di antara orang-orang mendengar ajaran itu, mereka mengajar. Banyak yang menjadi percaya, banyak menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bukankah itu sudah 15 ribuan? Atau 20.000? Laki-laki aja. Bertambah terus saudara. Kisah Rasul 5 ayat 14. Kisah Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Wow, kekristenan luar biasa pada saat itu. Kisah Rasul 6 ayat 4. Coba Kisah Rasul 6 ayat 4. Ayat 7 coba ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Dengar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam ini yang sebelumnya mau membunuh Yesus. Jumlah murid berlipat ganda karena sudah tersebar ke berbagai tempat. Dan ada penganiayaan, diperkirakan pada saat di ayat ini sudah 20.000 sampai 35.000 orang percaya. Amin. Apa sebab? Pertama seperti itu, karena Roh Kudus turun atas mereka. Amin. Roh Kudus membuat mereka tekun menanti janji Bapa. Coba kan tidak dikasih tahu Tuhan, berapa hari kami menunggu Tuhan. Guru, gak dikasih tahu, nantikan. Jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Jadi mereka tekun karena Roh Kudus ada di hidup mereka. Mereka bersehati mendengar pengajaran rasul-rasul. Mereka kompak saling berbagi. Ada kesatuan di sana. Mereka punya kebajikan, komunitas yang sangat menyenangkan. Jadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus saudara tidak menjadi batu sandungan. Amin. Tidak menjadi, bukan gereja yang eksklusif. Di gereja kami harus yang ini. Jadi banyak gereja sekarang mengejar gini. Manifestasi roh. Ada yang ketawa-ketawa dalam roh. Itu juga saya nggak katakan itu salah. Ketawa-ketawa. Apakah itu hanya sensasi belaka? Itu juga saya katakan ada juga tertawa dalam roh. Saya juga sering kali saya tersenyum ketika menyembah Tuhan. Ada juga yang harus begini-begini. Itu tidak salah. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, bagaimana kita tahu hidup kita dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Amin. Kenapa? Roh Kudus itu bagi kita sebagai apa dia? Penolong, apalagi? Hah? Penghibur, apalagi? Pengajar, guru, apalagi? Pembela coba. Mungkin ada masalah kita saudara. Dengar dulu ini, apakah kita tidak bangga ada masalah kita? Gak ada orang bisa membela kita. Jangankan teman, bapak kita aja, bapakmu aja gak bisa membelamu. Tapi tahulah Roh Kudus membela kita. Amin. Lalu menginsapkan kita akan dosa. Makanya kalau ada orang berkata, aku tidak mau kebaktian di gereja itu. Kenapa? Karena terlalu keras firman di sana. Bagaimana menginsapkan akan dosa kalau firman Tuhan? Hai anak-anak, baik-baik, engkau diberkati Tuhan. Kalau engkau marah, gak apa-apa, lanjut. Mana bisa? Teman-teman, jangan hindari firman Tuhan yang keras, amin. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sanggup dia mengiris, membedah, keinginan ini saudara. Dikatakan firman Tuhan itu godam. You understand godam? Yang mana tahu godam? Tukul. Meremukkan. Firman Tuhan itu tukul, godam yang menghancurkan saudara. Jadi kalau kita ditegur firman Tuhan di gereja, katakan puji Tuhan. Berarti Tuhan menjangkau kita. Amin. Amin. Roh Kudus itu menginsapkan kita. Kalau kita sudah lakukan, makanya saya katakan jangan lakukan, tidak boleh kata Roh Kudus. Saya katakan pelajaran hari ketiga, dipastikan kita semua pernah mendengar Roh Kudus bicara. Karena lewat firman, tadi malam kan ada rahasia lagi tadi malam. Saya juga, Tuhan ajarkan itu tadi malam sama saya. Roh Kudus itu sekalinya bekerja, tergantung seberapa banyak kita dengar firman.
Itu yang diingatkannya. Kalau kita tidak tahu tentang ini, mana mungkin dia ingatkan kita tentang pengampunan kalau kita tidak tahu pengampunan. Mana mungkin dia ingatkan kita tentang bekerja keras kalau tidak tahu kita tentang firman. Makanya kalau di gereja itu firman Tuhan itu dengar. Dimulai dari hidup sehari-hari, diawali dengan firman Tuhan. Supaya itu yang diingatkan Tuhan. Kita bisa mendengarkan Roh Kudus. Masalahnya seringkali suara Roh Kudus itu kita kecilkan. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, dia menginsapkan, dia mengajar kita. Kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah sendiri. Amin saudara. Kita tidak pernah sendiri. Dan kita juga kuat. Kita juga mampu. Dan dia juga yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya kalau kita mau melakukan yang jahat pasti dia mencegah kita. Karena Roh Kudus itu juga bisa mencegah. Tapi ingat, ada ayat Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Amin ya. Orang yang apalagi menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Mendukakan Roh Kudus, bagaimana caranya mendukakan Roh Kudus? Kita sudah diingatkan, kita lawan. Jangan lakukan itu, dosa. Teman-teman, Jemaat Ebenezer, masa kita sih melakukan dosa ditonton Roh Kudus? Sadari dulu ini, sadari dulu. Masa kita melakukan dosa ada Roh Kudus melihat? Kalau iblis melihat pasti dilihat, dia ketawa-ketawa, dikipas-kipas kita. Tapi ada Roh Kudus. Jadi setelah itu saudara, ada perubahan besar. Paulus yang penganiaya, yang makar berubah menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin saudara. Ada banyak perubahan terjadi sampai dikatakan dalam firman Tuhan, siapa sih mereka? Pendidikan mereka, kita tahu pekerjaannya nelayan, kita tahu pendidikannya tidak seberapa, tetapi mereka berubah menjadi manusia yang dahsyat dan luar biasa. Dikatakan firman Tuhan saudaraku, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak apa? Tidak terpelajar, tidak S1, apalagi S2, apalagi S3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, kata-katanya itu juga, wah saya bisa bayangkan tuh, kata-katanya itu tepat, tak, sampai orang terkesima. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi anak-anak muda, tidak salah anak-anak sekolah, firman Tuhan berkata, awal dari hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Setelah itu berubah dengan luar biasa, jumlah mereka juga, pengaruh mereka juga. Untuk kita saat ini, di hari Pentakosta ini, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, apa yang kita lakukan dalam Roma 12 ayat 11. Ini maknanya bagi kita di tahun 2022 ini ya. Kita baca sama-sama. 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada sekarang kalimat gaspol. Gas katanya, gas. Ini jangan kendor. Dalam terjemahan yang lain, hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan Roh Allah, hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Katakan amin. Saudaraku, adalah kehendak Tuhan supaya kita mempunyai roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar seperti kamar loteng tadi. Bertebaran. Roh yang menyala-nyala sebuah keinginan yang kuat, membara, antusias, berkobar-kobar untuk melayani, menyenangkan Tuhan. Kalimat janganlah, kalimat larangan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh. Apa sebab? Ada bahaya kalau itu dilanggar, dampaknya sangat besar. Ini perintah bagi orang yang pernah memiliki roh yang bernyala-nyala. Saya akan kaget-kaget kan, pertama-tama rajin sekali. Lama-lama hilang dari peredaran. Ini bahaya, jangan. Tetaplah setia, tetaplah mempunyai roh yang menyala-nyala. Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini ada 3 hal yang penting kita pelajari.
Pertama dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu, ketekunanmu, kesungguhanmu, semangatmu, apalagi di masa-masa sekarang ini. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Di Kalteng ini, kalau menurut teman-teman kemarin, Ebenezer lah menjadi barometer. Amin saudara. Kalteng. Dan terus kita pertahankan api ini. Amin saudara. Dan saya sudah lihat Ebenezer seringkali menjadi motivasi untuk Kalteng. Kalau di minggu keempat kan kita baju batik, udah gereja lain juga di khususnya GPD ikut. Saya kalau kita ditiru orang kan kita bangga kan. Jadi yang membuat ibadah ini juga karena kita sudah awali ini terus gereja-gereja lain walaupun mereka sedikit menjadi motivasi bagi mereka. Saudaraku, jangan hendaknya kerajaan mau kendor, apalagi di saat-saat sekarang ini. Kenapa orang yang sudah rajin, dengar ya kan, siapa yang pernah merasakannya, tiba-tiba kendor. Orang sudah melayani doa, puasa, tiba-tiba kendor. Kenapa? Pertama-tama saya rasa bisa jadi karena salah pergaulan. Salah pergaulan. Lalu orang berkata, teman berkata, kenapa kamu mau ke gereja? Ngapain terus gini-gini, dipengaruhi. Makanya dari mimbar kudus ini saya katakan, kalau temanmu itu membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan temanmu itu. Untuk apa kita berteman kalau kita jauh dari Tuhan? Miliki teman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka berteman membuat mereka semakin bergairah untuk Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan kita teman, jangan ya siapapun di tengah-tengah kita saat ini. Jangan sampai ada orang mempengaruhi orang lain supaya lemah. Pina mesti aja kamu kok ikut-ikut puasa. Dari mana juga waktumu. Jangan, kalau engkau enggak puasa enggak usah pengaruhi orang, iya kan? Di sini enggak ada, amin. Pasti di sini enggak ada. Di sana sini mungkin ada. Tapi saudara, mari kita, saya rasa pertemanan ini penting. Anak-anak muda ya, semua kita, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga semua. Kalau pertemanan itu menjauhkan kita dari Tuhan, warning bagi kita. Apa yang membuat kerjaan kita kendor? Bisa masalah, bisa penyakit, bisa masalah ekonomi, kesibukan, atau pelayanan kita tidak dihargai. Ini hati apa lagi saudara? Pelayanan kita Tuhan yang menghargai. Ngapain aku melayani? Enggak dihargai. Ngapain aku melayani hanya terima tamu, hanya pengedar kolete? Ini akan kita kembali lagi kepada yang di Jakarta. Gereja tidak ada jarak lagi di Jakarta. Tidak disarankan lagi masker-maskeran juga. Sudah kembali seperti sedia kala. Mumpung masih ada kesempatan itu, mari libatkan diri kita. Amin saudara. Banyak. Dan apa yang mengakibatkan kerajinan seseorang kendor? Tidak taat akan firman Tuhan. Dan paling penting, tidak mau dipimpin oleh roh. Tidak mau dipimpin oleh roh. Jadi ini bentuk-bentuk ujian bagi rohnya yang menyala-nyala. Banyak tidak tahan uji. Padahal dalam Roma 5 ayat 3. Dalam Roma 5 ayat 3. Ini kan perlu ujian. Dengar saudara, kita garis bawahi di hati kita. Jangan sampai menghindari ujian. Kalau kita menghindari ujian sama seperti murid gak akan naik kelas. Misalnya datang ibu guru Mama Iskia. Kita ujian, ada muridnya. Bu guru, karena takut matematika, aku tidak ujian. Berapa banyak kau enggak? Kan tidak bisa dia merekomendasikan naik kelas, apalagi enggak ujian banyak. Tinggal kelas. Jadi ujian itu memang diizinkan Tuhan, apalagi bagi mereka yang diurapi Tuhan. Dengar ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa saudara? Kesengsaraan kita. Masa bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Benarkah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan? Hanya orang yang diurapi Tuhan. Amin. Banyak orang sengsara malah sakit-sakitan. Jadi seharusnya orang yang sengsara itu enggak sakit-sakitan saudara. Sehat, kuat. Karena dia tahu ada pertolongan Tuhan. Sengsara itu menimbulkan ketekunan. Terus ayat berikutnya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa saudara? Pengharapan.
Jadi saudara, jadi hanya orang yang tahan ujilah yang berpengharapan. Jadi kalau nggak tahan uji, nggak usah berharap. Ini sedang ujian nih, sedang tidak ada apa-apa nih, sedang tidak ada uang mau menyekolahkan anak ini, tapi kita berharap anak kita sarjana. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi kalau ketika dia tahan uji, yakin anaknya itu pasti sarjana. Amin. Sedang tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan. Hanya orang yang tahan uji itu setia. Jadi jangan Kristen yang kapal selam. Kadang timbul, kadang tenggelam. Jangan Kristen kristal, hanya datang di waktu Natal. Jangan saudara, apalagi kalau sudah ini, untung di Ebenezer ini. Ebenezer ini memang di hati Tuhan, amin. Amin saudara, banggalah. Begitu juga saudara, dalam Ibrani 10:35 ini di hari peringatan Pentakosta ini, Ibrani 10:35 dikatakan firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, dengar. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ini pada ketekunan itu ada penderitaan tadi. Melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Tuhan? Kemenangan, pertolongan. Amin. Tapi syaratnya harus tekun. Jadi kita, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, artinya kita harus tetap semangat, tekun. Jangan mundur sedikit pun. Kedua, biarlah rohmu bernyala-nyala. Menyala, bernyala-nyala beda. Amin. Berkobar. Orang yang rohnya menyala-nyala pasti ia semangat dan rajin. Kenapa kita semangat rajin? Karena kita cinta Tuhan. Kalau orang yang pacaran aja saudara, semangat melihat kapan pacarnya datang. Iya kan? Karena kita cinta Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah dikatakan benar. Orang yang rohnya menyala-nyala pasti ia semangat dan rajin. Dengar ini satu lagi. Saya ngomong gimana ya, supaya cepat kita mengerti ya kan. Tidak harus seperti ini. Biar lo menyala-nyala. Tidak. Supaya enak kita mengerti. Dengar, Tuhan tidak tertarik. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tertarik dan tidak pernah memakai orang yang malas-malasan. Tak mau dia. Daud dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan diurap menjadi raja. Di mana dia? Di padang penggembalaan. Gak main HP-HPan, gak sedang main game. Gak ada game waktu itu Bang. Gak malas-malasan, gak tidur-tiduran. Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Elia. Dia sedang membajak 12 pasang lembu. Bayangkan sedang membajak di sawah. Musa dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Sedang menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya. Jadi mau dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan, tidak dibangunkan. Bangun. Engkau mau kupakai. Tidak. Makanya saudara, pekerjaan berhasil. Ada orang berkata, jangan lagi dia memegang jabatan itu. Kenapa? Karena dia sudah banyak jabatan dipegang. Orang pemimpin yang hebat itu saudara tidak pernah memegang hanya satu jabatan. Tidak pernah. Ada dulu, pernah waktu kami di sekolah Alkitab, Pendeta Gultom, dia terpilih ketua MPR Palembang. Dia berkata begini, jangan berikan pekerjaan kepada orang-orang pengangguran karena tugasnya. Jangan berikan pekerjaan pada orang-orang yang pengangguran yang tidak ada pekerjaan dalam mengurus organisasi. Berikan itu kepada orang yang sibuk karena gak akan beres. Jadi bukan malas-malasan, amin saudara. Amin. Coba dia sudah kerjaan ini, jabatan ini. Semua jalan kok bisa dikoordinirnya. Makanya dikatakan Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja
paksa. Wow, kerja paksa itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa menjadi hamba. Kerja rodi, buruh paksa. Jadi miliki kerajinan. Amin. Amin saudara. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu. Orang yang cakap dalam kerjanya, di hadapan raja-raja dia berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amin ya. Mau tukang masak kah kita? Tukang masak yang rajin. Mau tukang cuci kah? Jangan anggap enteng tukang cuci. Tukang cuci sekarang sudah banyak uangnya, laundry, saudara. Oh, kalau orang dulu kan itu dianggap orang tukang cuci. Tukang cuci kah? Kerjakan itu dengan segenap hati. Bikin itu bernilai. Mau jualan online kah? Kalau sudah dibayar orang, antar. COD. Tidak peduli apapun yang kita kerjakan, asalkan itu semua di dalam kebenaran. Amin saudara. Coba orang yang malas itu, ngapain dia lebih banyak waktunya? Malah yang dilamunkan gini, ada ayam itu, kotek-kotek kata ayam di halaman. Kalau besar ayam ini bertelur, anaknya 12. Setelah besar kujual semua, kubeli babi. Setelah besar kupelihara babi saya nanti 30. Langsung kubeli, nanti setelah kujual babi ini, kubeli pickup. Setelah ini kubeli ini, hanya angan-angan. Karena terlalu banyak berangan-angan. Biarlah roh menyala-nyala. Roh menyala-nyala pasti semangat dan rajin saudara. Maka dikatakan firman Tuhan dalam Amsal yang namanya 9. Jangan ada lagi kepada orang di penuh Roh Kudus itu. Ciri-cirinya gak malas. Amin saudara. Amin. Dan ada lagi waktu tepat waktu. Kalau di rumah mereka Miranda, mereka Sigita ini sering protes. Ibadah jam 4, aku sudah mandi jam 2. Memang dari kecil saya sudah terbiasa tidak akan mau buru-buru. Seperti tadi pagi ibadah jam 8, saya sudah siap mulai jam 6. Dan banyak yang dikerjakan yang lain. Dengar ini, hai pemalas. Di sini tidak ada, amin. Amin. Saya imani jemaat Ebenezer tidak ada pemalas, amin. Hai pemalas, ini untuk pemalas saja, bukan untuk kita ya. Berapa lama lagi engkau berbaring? Kan baring aja kan. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Terus. Tidur sebentar lagi, apa lagi? Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Facebook sebentar lagi. WA sebentar lagi. Video call sebentar lagi. Online sebentar lagi. Game lebih banyak lagi. Kalau anak-anak sekarang dipanggil game. Kalau dulu cuma dipanggil kitabnya. Oh, kalau kami dengan orang tua, mata kejap aja kita sudah ngerti. Datang tamu dipotong ayam, amun dikasih kita daging ayam, kakinya yang dikasih. Kalau anak-anak sekarang ini, satu kita ngomong, 3 dijawab. Coba tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, kapan itu mengerjakan PR-nya? Saya ingat betul waktu kan di rumah kami sering kali ada orang tinggal. Saya sudah lihat ya bubuhan Erna inilah dulu. Kami sudah keseberang nih dengan si Esri ini, dengan si Kristina. Sudah setrikaan banyak sekali. Waktu kami pergi naik sepeda motor dengan Pak Gem keseberang ke Baktian. Sudah disetrika, ada meja setrika di situ. Lama-lama mereka sudah pergi Namboru. Lalu mereka duduk. Lalu didudukilah setrikaan ini. Saya ingat itu betul. Diduduki berpandarlah mereka 3 nonton sinetron Tersanjung. Tersanjung berapa episode dulu? Banyak sekali. Sampai kebaktian di seberang jam 4. Kami sudah berangkat jam 3. Sampai jam 5. Makin hebat mereka. Diduduki setrikaan ini, kain-kain ini. Lalu mereka tidur-tidurlah bertiga di situ. Tidur lagi. Setelah kami pulang, dibungkuslah setrikaan ini, dimasukkan ke kamar. Sering. Kulihat, di mana setrikaan kalian? Gugup semua. Gugup tuh. Kenapa saudara? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat berikut akibatnya ini.
Maka datanglah apa saudara? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Kalau dikatakan tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata dalam terjemahan lain. Jadi kemiskinan yang datang bagaimana bisa kaya kalau malas. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ini yang menjadi masalah. Jadi kedua saudara, kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita harus pelihara semangat dan kerajinan. Amin saudara. Roh yang menyala-nyala dikatakan dalam firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14. Roh yang menyala-nyala, orang yang menyala-nyala dalam hidupnya, semangat dalam penderitaannya, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi untuk roh yang menyala-nyala ini rajin, maka dari itu tidak ada cara lain, perkuat roh. Amin. Cara memperkuat roh, beri makan itu roh. Selalu saya katakan, apa makanan roh? Rajin ibadah, doa, pujian, penyembahan, rajin mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terus dekat dengan Roh Kudus Tuhan, terus menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Ketiga, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan merupakan keharusan bagi kita. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sendiri telah memberi teladan dan berkata, ia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Melayani bukan cuma di mimbar, bukan cuma seperti pendeta seperti ini saudara. Tetapi melayani untuk kita semua. Ingat dalam Matius 8 ayat 15. Coba Matius 8 ayat 15. Ini bukan cuma pendeta lah. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu. Ini mertua Petrus. Demam. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani. Jadi siapa yang melayani? Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Apakah saudara sudah menerima anugerah Tuhan? Banyak ya. Banyak kita terima. Maka dari itu layanilah Tuhan. Pekerjaanmu gak, apa yang kau lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, sudah melayani. Kedua, lihat dulu Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Dengar ini semua ya, kita semua pelayan Tuhan. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah ke 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, siapa yang melayani? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yang telah menerima kesembuhan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, ini dari Magdala, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Wow, satu aja sudah kelimpungan, kini 7, itu melayani. Terus ayat 3, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi kalau kita punya berkat saudara untuk pelayanan, apa yang kita bisa berikan, berikanlah untuk Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya ada beberapa teman bisa mengadopsi satu orang pendeta. Kalau ada tergerak ya kan, mengadopsinya begini, mengadopsi kebutuhan. Bisalah aku membiayai yang membutuhkan ini, yang di pedalaman 1 juta 1 bulan. Dan rutin, itu sudah sangat menolong saudara. Dan begitu juga Dorcas, dia melayani dengan jahitannya. Dia tukang jahit, dia bisa melayani. Begitu juga banyak di dalam Alkitab. Berkatnya apa? Yohanes 12 ayat 26. Berkatnya Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Amin saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Barang siapa melayani aku, ia harus 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya.
Puji Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, lakukan untuk Tuhan. Dan tema kita saat ini di hari Pentakosta, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan.